Oke, selamat datang di tutorial Winsum untuk praktikum biofarmasetika. Jadi, kalian tuh menggunakan aplikasi Winsum. Aplikasi Winsum itu digunakan untuk mengetahui farmakokinetika dan farmakodinamika obat di dalam tubuh. Misal, kita minum obat, pasti masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian akan tereliminasi atau dikeluarkan dari tubuh. Nah, si saluran pencernaan atau gastrointestinal itu notasinya satu. Sedangkan plasma atau darah itu notasinya 2 dan keluar dari tubuh itu adalah notasinya 0. Jadi, dari pencernaan ke plasma itu terjadi absorpsi ya, atau bisa kita cari dengan konstanta absorpsi Ka. Makanya notasinya itu nanti 2,1. Sedangkan dari plasma keluar tubuh atau eliminasi itu bisa pakai konstanta eliminasi atau K-elim. Notasinya 0,2. Biasanya absorpsi sama eliminasi itu mengikuti order 1. Karena absorpsi itu naik, elim itu kan keluar kan. Oke, lanjut. Di dalam Winsum nanti ada notasi lain yaitu IC. IC itu kayak dosis yang bioavailable, bisa diketahui dosis awalnya dan dikalikan dengan faktor F-nya. Jadi faktor F-nya itu bisa kita cari. Misalnya dia PCT, oralnya berapa, F-nya, injeksinya berapa. Nah, itulah dosis yang dikasih dikalikan dengan F. Gitu. Atau mungkin bisa aja dimasukin dengan dosis awal. Lanjut. Ada yang tadi aku bilang, ini notasi 21 dan notasi 02. Itu adalah L. L itu tuh kayak kita ngira-ngira aja KA dan KL-nya dan itu diprediksi. Oke, sampai sini dulu. Nah, tujuan Winsum ini kan untuk mengetahui konsentrasi obat di dalam plasma. Jadi kita perlu tahu juga berapa volume cairan dalam tubuh kita yang digunakan intinya gitu. Nah, disebutnya notasinya P2 atau bisa disebut juga volume distribusi biar kalian nggak pusing. Oke, kalau misalnya obat umum seperti paracetamol itu, pasti notasi L ini dan P ini udah ada di jurnal. Terus kalau yang nggak ada gimana? Atau misalnya paracetamol dengan sediaan yang berbeda gimana? Ya udah, itu nggak apa-apa. Masukin saja nilai prediksinya, maka Winsum akan membantu mencari nilai pastinya. Namun, kita udah tahu nilai pasti dari Ka, Kl, dan volume distribusi, itu juga langsung boleh dimasukin. Cuman kalau memang belum tahu, gak apa-apa masukin aja nilai prediksinya, nanti Winsum bakal ngasih nilai prediksi yang pasti intinya gitu. Mungkin bisa kita lanjut ke aplikasi Winsumnya ya. Oke, kalau ini aplikasi Winsumnya setelah kalian download, kalian buka edit, lalu Winsum working file. Di sini ada 3 kan, AC, HC, HC. Yang AC ini biasanya kita nggak gugat, yang 2 ini. Kita langsung masuk ke ini, parameter, atau variabel yang akan kita masukin. Ini di enter dulu, lalu di tab sekali, terus kalian masukin IC, tanda kurung 1. Misalnya aku mau kasih dosis yang bioavailable-nya itu 100. Terus aku mau kasih nilai L, notasi dari untuk plasma dari gastrointestinal. Itu misalnya notasinya 1,5. Dari yang paling kecilnya 0, yang paling besar 100. Ini kayak nilai min dan max-nya gitu loh. Biasanya ini bisa diperkirakan, tapi aku samain aja 100 dengan yang atas. Lanjut, kita lanjut ke L2. L yang kedua ya maksudnya. L 0,2. Jadi tuh dari plasma keluar tubuh. Misalnya KL ini adalah 0,5 dengan yang paling kecilnya 0 dan yang paling besarnya adalah 100 misalnya gitu. Lanjut kita ke P2 atau kayak volume distribusinya. Volume distribusinya anggap berapa ya? 25 liter misalnya gitu. Terus yang paling besarnya, paling kecil itu 0, paling kecilnya itu misalnya 1000. Kok 25 liter? Nah, itulah intinya. Oke, terus lanjut nih. Ini untuk parameternya. Jadi kayak kita udah tahu nih Ka, Kl, dan VD-nya berapa, C-nya berapa gitu. Langsung masuk ke data. Nah, data ini kita masukin rumusnya dulu. Nah, ini ada X, G,
tanda kurung 2 terus sama dengan F tanda kurung 2 lagi per P2. Masukin aja rumusnya, pasti berhasil harusnya. Terus masukin lagi 101G tanda kurung 2, terus baru deh kamu tap 2 kali. Sorry. 1, 2, 3. Sejajar dengan yang 100 dan 1000 itu kamu tulis FSD sama dengan 0,1. Maksudnya FSD 0,1 tuh kayak standar deviasi errornya 0,1 gitu loh. Kayak gitu. Nah, terus kita misalnya masukin datanya. Datanya di sini masukin ya. Ini adalah waktu. Misalnya pada saat menit ke 0, datanya berapa ya? Ya 0 dong. 0,000. Misalnya gitu. Kita close aja. Terus kita save. Yes. Dah. Lanjut kita ke commands. Pencet back. Kalau kayak gini, tandanya udah berhasil. Lanjut lagi ke solve. Solve-nya juga udah berhasil karena kayak nggak ada error. Lanjut ke iterate. Lihat gak? Ini iterate-nya banyak nih, hasil dari iterate-nya. Tapi kita harus pencet iterate-nya terus. Pencet lagi. Nggak apa-apa lagi terus. Sampai muncul ini. No iteration are possible with these solutions. Jadi kalau udah selesai, kamu ketik plot spasi Q. Bentar. Ya, plot spasi Q1. Enter. Muncul nggak grafiknya? Muncul. Terus dilihat nih, ada titik-titiknya ini titik-titik segitiga dari data yang kalian spektro. Nah, minimal itu harus ada 7. Sedangkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ternyata semuanya kena. Intinya gitu. Nah, gimana Kak kalau misalnya garisnya ini, atau iya garis yang ininya nih, nggak kena titiknya. Nah, kalau nggak kena titiknya, ini kalian minimize aja. Terus kalian ke sini lagi. Kalian atur di ini, di sini. Kalian atur di sininya sampai ya estimasi lah kalian sampai bisa kalian ubah, intinya gitu. Terus kita save. Nah, jadi beda kan titiknya. Nah, itulah makanya nanti kalian bisa mainin dari datanya, intinya gitu. Kalau udah nanti ini bisa kalian outputin ke Excel. Bentar. Output spreadsheet kayak gini. Sekarang kalian copy ke Excel. Misalnya kayak gitu. Dan gambarnya bisa kalian SS. Terus kalian interpretasikan hasilnya. Sekian.